mungkin ada yang ya sebetulnya benar, PS benar ya, lawan ya kebenaran. Untuk kebenaran ini menelusurinya itu kita harus seksama serba hati-hati gitu, waspada gitu, takut ya kita mah beranggapan seperti ini tapi ternyata ini ya. Jadi kita harus pertama itu harus menelusuri keberadaan seseorang baik secara individu ataupun dari masyarakat. Ya, yang tadi itu ketika menggaungkan kita moralitas dan karakter, ya kan? Karakter anak didik, karakter anak bangsa itu. Ada suatu dilema gitu. Ketika kita melihat, mendengar, menyaksikan tidak sesuai dengan moral etika bangsa. Pertama dari mulai karakter, dari mulai tingkah laku, tindak tanduk, dan dari mulai bahasa. Ketika ada kasus yang dilematis, yang kira-kira sedikit bertentangan dengan naluri kita. Contoh kecil, guru umpamanya sering kesiangan. Nah, kita tidak boleh memvonis langsung, kamu nggak boleh begitu. Tapi kita telusuri dulu kasus permasalahannya. Di sini mungkin ada yang ringan-ringan ya bisa dituntaskan, masalahnya bisa ditutup langsung. Masalah murid udah bagus, tidak ada masalah. Paling masalah paling ya yang berantem atau yang susah dicukurnya, yang dipotong rambut itu mungkin. Tapi kan kita bisa mengendalikan dengan waktu yang cepat gitu. Tapi kalau misalnya dilema etika ini mungkin kayaknya karena ini mah termasuk pada kejujuran ya, moral gitu, akhlak. Mungkin ini mah kayaknya panjang ya. Jadi tidak hanya satu masalah begitu, ada masalah begitu bisa ditutup. Mungkin ini kita harus ada tinjauan atau kita harus ada panggilan tertentu. Prosesnya sebetulnya mah tidak sehari dua hari. Kita amati, kita perhatikan, kita panggil, kita beri nasihat, kita ingatkan. Nah, ketika hal-hal yang semacam ini apakah berhasil, ya kan, seperti ini. Alhamdulillah, subhanallah, ini sangat luar biasa nih. Berhasil. Bisa dipertanggungjawabkan, memang bisa dipertanggungjawabkan, tapi tetap tugas tanggung jawab ke sekolah itu tidak boleh diabaikan. Karena itu kita berikan pengarahan kepada mereka, kalau memang Anda punya tanggung jawab di sekolah, punya tanggung jawab di rumah, berarti kita harus pandai-pandai memanage waktu. Harus jam berapa kita bangun, jam berapa kita ngurus suami, jam berapa kita ngurus orang tua, jam berapa kita ngurus anak, sehingga ke sekolah ini tidak datang telat. Mungkin langkah-langkah tertentunya kami ya ibu sendiri gitu ya, memanggil yang bersangkutan untuk kita berkomunikasi apakah ini betul atau tidak gitu ya. Karena mungkin aja gitu kita menyangka betul tapi dia tidak merasa gitu, atau kita tidak menyangka tapi dia merasa gitu. Itu adalah dilema juga ya buat ibu. Ketika memang kita dilematis tentang etika ya di sekolah itu, yang pertama memang saya harus menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya, bukan hanya dari dewan guru, gitu ya. Aduan dari dewan guru atau dari yang lainnya. Mudah-mudahan jangan sampai istilahnya ada dari orang tua yang datang ke sekolah nih. Seperti Bapak ungkapkan tadi, Bapak menggunakan metode humanis, metode personal. Jadi pendekatannya. Pendekatan personal artinya secara individu, secara face to face kita ngobrol dari hati ke hati. Seperti tadi masalah kesiangan. Kenapa sih Anda sudah 3 hari ini kesiangan terus? Ada masalah apa di rumah? Ternyata suaminya sakit. Kan kita bisa maklum. Tapi kan kita bisa tegaskan juga,
Anda jam berapa bangunnya. Kalau memang bangun jam 5:30 tidak terkejar memang ke sekolah untuk urus suami saja kan habis. Tapi kalau Anda minimal bangun jam 4:30 bisa terselesaikan semua. Ya dengan penuh rasa sayang juga, rasa manusiawi terhadap seseorang ya. Jadi sedikit-sedikit kita timbul gitu ya. Walaupun kita ini walaupun lama gitu ya, tapi ada titik terang juga. Pertama ya memang dengan cara tadi itu ya kan ya, cara pengamatan dan sebagainya, memanggil dengan rasa kasih sayang ya kan ya, kepada mengingatkan, menasehati bahwa hal tersebut tidak boleh lagi terjadi di sekolah ini. Jadi itu mungkin langkah-langkah yang efektif, langkah-langkah yang pernah saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekolah saya itu. Dengan pendekatan humanis, kita menggunakan metode personal, pendekatan personal, otomatis nanti solusi juga akan mengikuti. Nah, jadi kita pendekatan kemanusiaannya dulu. Dibangun dulu. Dibangun dulu. Nah, gitu. seperti itu. Dengan sendirinya nanti ada solusi mengikuti. Seperti itu. Tantangan ya. Pasti ada, tantangan itu berat sekali. Apakah itu yang pro ke mereka atau yang ini ke kita gitu, pasti ada. Tapi secara kita sebagai pemimpin yang yang mau cepat selesai masalahnya itu, kita bisa dikumpulkan teman sejawat itu harus seperti apa ibu ini gitu ya. Di situ ada jalan keluar dari masukan-masukan dari teman sejawat atau dari yang lebih senior gitu, guru di sana. Pasti tantangan itu ketika kita mengatasi permasalahan itu pasti ada. Mengatasi permasalahan itu pasti ada. Pertama saya juga rada tertekan, khawatir. Ketika kalau untuk siswa kita bisa mengatasi, tapi ketika kita memanggil atau mengingatkan atau menasehati seorang guru tersebut, nah tantangannya ini sangat luar biasa. Apakah menerima atau menolak seperti itu? Banyak sekali, karakter manusia itu kan berbeda-beda. Karena itu tergantung kita menyikapinya. Ayanu porongosan baik, ayanu langsung sensitif, ada yang langsung pucat. Ada apa nih? Kok saya dipanggil? Nah, makanya kita tergantung sikap kita menghadapi mereka itu. Karakter manusia itu kan ada yang emang saya salah apa? Ada yang ngeyel, ada yang cuek mungkin. Cuek, permisif, ada. Tapi kan dengan pendekatan personal kita sering ingatkan. Tadi program itu ibu tidak memprogramkan, itu mah ya hanya insidental masalah aja insidental gitu ya, sewaktu-waktu gitu. Kalau misalnya ada ya kita langsung tindak lanjuti aja, jadi programnya tidak ada. Ketika menyelesaikan kasus etika seperti ini, kita ada jadwal luar biasa, ada jadwal sampai 5 bulanan saya, sampai 5 bulanan. Tidak luput ya, karena di sini lembaga di sini itu kan ada peran serta dari masyarakat, salah satunya komite sekolah. Ya ibu, karena ibu merasa atasannya ke komite sekolah, ibu ya ke sana gitu ya, meminta masukan, saya ini harus seperti apa. Itu dikasih masukan, ini seperti ini harus ini ya ibu jalankan, ibu laksanakan. Saya dibantu khususnya oleh Dewan Guru. Dewan Guru meyakinkan saya bahwa ibu bisa mengatasi permasalahan ini, ya kan? Ibu sebagai kepala sekolah, walaupun baru, ibu bisa mengatasi permasalahan ini. Dalam mengambil keputusan, sebelum kita putuskan itu, kita cari referensi dulu, terutama ke senior kita, ke orang tua kita obrolkan. Ini ada masalah seperti ini, tapi tidak disebutkan inisialnya. Si A, si B, si C, tidak. Kita umpamanya ke Ketua PGRI, ke K3S, dan tidak sungkan-sungkan ke Kormin juga.
kita ini kan, kalau ada permasalahan seperti ini, kira-kira solusinya seperti apa? Pengambilan keputusan ini kita tidak luput dari musyawarah. Kita harus bermusyawarah. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa memutuskan sendiri. Kita harus bermusyawarah dengan teman sejawat. Ya, salah satunya itu komite sekolah. Ya, bisa. Dalam mengambil keputusan ini tidak terburu-buru. Yang pertama harus hati-hati, ya kan? Feedbacknya seperti apa? Umpan baliknya kepada kita, kepada orang tua, khususnya wali murid. Juga yang kedua ada schedule untuk dari mulai dipanggilnya siswa, lantas gurunya juga, lantas kita mengingatkan di rapat dewan guru dan seperti itu kan. Jadi segala sesuatu mengambil keputusan tidak tergesa-gesa. Jadilah pemimpin yang bijak. Jangan cepat mengambil keputusan selama keputusan itu kita belum uji kelayakan dari identifikasi masalahnya. Kemudian jangan lupa pula kita sering-sering berkomunikasi dengan senior kita yang kita anggap bahwa mereka itu lebih dari kita dan mereka dapat memberikan solusi.